Ini adalah tentang teori kepemimpinan umat Al-Basata, umat yang berdiri pada jalan tengah. Satu, umat yang berdiri jalan tengah ini mempunyai tugas satu yang kauna anhu ta'riful ghalib, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan kaum ekstrem. Yang kedua adalah wal-intihalul mubtalin, untuk mengembalikan kembali hal-hal yang diputarbalikkan fakta. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Wal-intihalul mubtalin bisa saja terjadi sekarang. Sebagaimana jalan Islam dari dulu sudah pakem, di dalam Al-Quran sudah tertuang. Kalau misalnya ini innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan, kemudian ada model judi kan jelas haram, tapi ini judinya dalam bentuk podcast bagaimana? Halal, bisa kayak begitu. Ini tugas wa intihalul mubtalin, artinya apa? Tugas untuk mengembalikan kembali yang memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, agar dikembalikan lagi kepada posisinya. Kalau hak-hak, kalau batil-batil, kalau haram-haram, kalau halal-halal, jangan yang haram dihalalkan, jangan yang haram dihalalkan. Itu tugas daripada leadership kepemimpinan yang mengambil tugas umatan masyarakat. Dan yang terakhir, watakwilin jahilin, untuk bisa kita memimpin berdiri pada jalan tengah. Jangan sekali-kali kita gegabah sembrono di dalam berfatwa, apalagi berfatwanya jika secara jahil. Watakwilin jahilin artinya orang jahil berfatwa. Timbulnya apa? Kalau orang jahil berfatwa, dia tidak menguasai persoalan. Timbulnya apa kalau tidak menguasai persoalan? Membuat kerusuhan, kerancuan, kebingungan. Orang yang tidak mempunyai kapasitas ilmu keagamaan berfatwa tentang agama. Tahu kan fenomena yang terjadi? Karena apa? Kedangkalannya di dalam memahami nas-nas agama ini kemudian berani berfatwa, hancur agama. Umat Islam akan lemah dan hancur jika tampuk kepemimpinannya dipegang oleh orang-orang yang tidak menguasai ilmu agama, berbahaya. Sebab apa? Islam dari awal diturunkan bihaniyah bisamha, dengan cara yang lembut, dengan jalan yang lurus. Karena itu metodologi daripada agama Islam, yasiru wala tu'assiru, permudah, jangan persulit. Islam agama yang mudah, jangan dipersulit. Islam agama yang ringan, jangan diperberat, tetapi jangan meringan-ringankan. Sudah dengar tentang muktamar diceknya? Dengar? Yang barusan kemarin diceknya muktamar Ahlussunnah diceknya itu sedikit banyak tujuannya adalah untuk memisahkan mana yang benar-benar ulama dan mana yang bukan ulama, hanya bajunya saja, kemasannya saja sebagai ulama. Makanya kalau Ahlussunnah ada definisi batasan kriterianya. Ada sekumpulan yang hendak mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah, tetapi perbuatannya, tetapi ajarannya bertentangan dengan prinsip dasar dari Ahlussunnah, ya harus dikeluarkan dari Ahlussunnah. Apa kita mau disamakan dengan orang PKI yang ateis, tidak beragama? Kan dari awalnya sudah beda. Kita orang Islam adalah orang yang beragama, bertuhan. Kalau PKI adalah orang yang tidak bertuhan. Kan sudah jelas tuh perpisahan. Sehingga para hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi,
Kepentingan tujuannya adalah untuk mengalahkan. Supaya apa? Supaya kita yang mengarungi kehidupan di alam dunia ini bisa selamat dunia akhirat selamat. Rasulullah dalam doanya, Allahumma nabir qulubana wasabbit imanana. Untuk bisa selamat kita di dunia dan di akhirat, kita harus mempunyai kekuatan iman Islam. Makanya tertuang di dalam tuntunan yang menjadi jamaah syariah oleh guru kita Syekh Ismail Mukarram, kita harus minta setiap hari supaya dimantapkan iman Islamnya. Karena iman al-imanu yajidu wa yaqusu. Iman itu bisa tebal, bisa tipis, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat supaya dalam keadaan iman itu kuat. Karena kalau iman sudah kuat, tidak ada bisa yang mengalahkan. Jadi sebetulnya kalau para bapak, para ini hadirin sekalian, para ibu, ini memang ada ibu ya, ini rekan-rekan mahasiswi, calon ibu-ibu. Yang paling kuat di alam dunia ini sebetulnya adalah iman. Kita tahu besi, wah, dia bisa dilebur oleh api. Betul nggak? Besi yang begitu keras kuat bisa dilebur oleh api. Kita tahu api bisa dipadamkan oleh air. Kita tahu air kan bisa diserap oleh awan. Nah, meskipun awan itu bisa diusir oleh angin. Kita tahu angin kan, meskipun kuat angin bisa ditahan oleh bukit atau gunung. Kita tahu bukit gunung itu bisa dihancurkan oleh siapa? Manusia. Di bulldozer. Lihat saja gunung Uhud di Saudi Arabia. Sudah dirata, nggak tampak bentuk gunung Uhud yang karena sudah dihancurkan oleh manusia di bulldozer. Manusia yang kuat itu bisa kalah. Nama apanya? Nafsunya. Sekuat-kuatnya manusia bisa dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu inilah yang hanya bisa dikalahkan oleh iman. Kalau iman kita sudah kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Itulah sebabnya kalau umat Islam ingin maju, yang pertama, langkah utama yang harus ditanamkan adalah menguatkan, memantapkan iman Islam. Makanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW untuk menguatkan iman ini, beliau memohon, Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Imannya dikuatkan di dalam menjalankan syariat agama Islam. Ada satu tuh kriterianya. Yang kedua adalah wasabbit ala taatika. Diberi kekuatan untuk bisa menjalankan menuju ketaatan. Yang ketiga adalah wasabbit ala mahabbatika. Diberi kekuatan untuk bisa mencintai. Pertama, dimantapkan ala diri. Yang kedua, ala taatika. Yang ketiga, ala mahabbatika. Yang keempat, mencari kekuatan supaya kita bisa mencintai Allah. Mahabbatika fi rasulika. Caranya kita mencintai utusan-utusan Allah. Makanya dalam salah satu ayat dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ninya di sini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicintai dan mencintai Allah,
untuk bisa dicintai dan mencintai Rasulullah, syarat yang terakhir adalah mahabbah fi khalifatur Rasul. Siapa khalifatur Rasul? Penerus risalah daripada Rasulullah SAW. Itu 4 syarat utama di dalam tata cara kita bisa mempertahankan keimanan kita supaya iman kita menjadi kuat. Kalau iman kita kuat, kepemimpinan kita akan berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Kalau sudah sesuai dengan yang diprogramkan, kita akan sampai kepada tujuan. Yang terakhir, karena syahadatnya ini bukan hanya sebagai ormas, organisasi massa, juga sebagai thariqah, maka tuntunan as-syahadatain di sini as-syari'atu kas-safinah. Di dalam menjalankan tuntunan ini seperti perahu. At-tariqatu kal-bahru, dan jalan yang ditempuh itu seperti lautan. Al-haqiqatu kad-daru, dan hakikatnya itu seperti bintang permata. Maka supaya kita bisa menjalankan syariat, hendaklah kita naik ke dalam perahu. Maka supaya perahu itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, harus di mana kalau perahu adanya? Ya di lautan, nggak mungkin kalau perahu di jalan raya terasa. Jelas kan? Ketika kita sudah naik perahu menjalankan syariat, tarikatnya lautan, kalau pakai jalan di lautan, maka kita akan sampai kepada hakikat, yaitu bisa mencapai tujuan selamat dunia akhirat selamat yang sebagai intan permata. La yasilu ila duri, tidak akan sampai seseorang bisa mencapai keselamatan dunia akhirat kalau tidak bisa mencapai tahapan tadi. Bagaimana kita bisa mengarungi lautan kalau kita tidak bisa menaiki perahu? Bagaimana kita bisa melayarkan perahu kalau perahu itu tidak dilayarkan di dalam laut? Nah, inilah as-syahadatain. Fanatisme yang terjadi itu bukan karena perintisnya yang mengajarkan demikian. Itu karena cara pandang, wawasan yang masih watak wilin jahilin. Masih ada ego, masih belum mengerti secara sempurna, sehingga apa? Berani berfatwa, berani bersikap, berani bertindak yang menyalahi ketentuan agama. Ibunya apa? Ibunya kesahan. Ibunya apa? Kemunduran. Ibunya apa? Kacau. Makanya saya akan memberikan sebuah nadol. Nadol itu tuntunan. Di sini mungkin ada ngerti bahasa Jawa, yang bahasa Sunda ada dari Sunda. Nanti akan saya terjemahkan. Satu, Syekh Syahmal Karam memberikan suatu petua sampun terang sehuna mula ing santri. Saben-saben tingkah dagang anak doa. Kalau tafsir secara bebas artinya sudah jelas guru kita memberikan bekal-bekal terhadap muridnya. Bekalnya berupa apa? Di setiap gerak, langkah, sikap, tindakan kita sudah ada panduannya. Tata cara. Tinggal kita yang jadi muridnya tinggal mengamalkan, menjalankan. Aja memang guru itu kan ngaji syahadat dalam ilmu pengen. Jangan ragu, jangan bimbang, kita punya guru itu sebagai pembimbing. Karena apa? Karena dengan kita belajar ngaji syahadat itu menuju jalan kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini sudah jam berapa ya? Jam 10 lebih. Untuk sementara saya akhiri dulu sesinya. Saya sebutkan biar ada rangka
pola pikir yang bisa menangkap. Satu, kepemimpinan yang saya jelaskan ini mengacu kepada umatan wasakan. Kepemimpinan yang mengacu pada jalan tengah, jalan yang moderat. Artinya apa? Jalan yang moderat ini jalan yang dirahmati oleh Allah, bukan jalan yang terkutuk, bukan jalan orang yang tersesat. Yang kedua adalah kepemimpinan di dalam asyhadatain yang ketika sudah dirintis oleh orang-orang alim khususnya Sayyidi Sahunal Mukarram, kemudian diperjuangkan oleh penerusnya. Saya sebut Abah Ismail selaku dunianya itu dengan keikhlasan sehingga Jamaah Syahadatain bisa berkembang kemana-mana. Dan tiba giliran kita semuanya yang hidup di zaman sekarang, modalnya yang pertama dan utama harus ada keberanian jika kita ingin bisa memenangkan perjuangan ini. Berani karena benar. Karena apa? Karena pedoman pokoknya kebenaran adalah satu, al-birru matma'anna ilahil qalb. Kebenaran itu adalah apa-apa yang menyebabkan hati tenang. Watma'anna ilahil nafsu, dan bisa menimbulkan ketentraman di dalam jiwa. Itu kebenaran. Sebaliknya, kejahatan, keburukan adalah mahaka fi qalbi, apa-apa yang menimbulkan keresahan di dalam hati, wa taraddada fi sadri, dan memunculkan keraguan di dalam dada. Itu adalah kejahatan. Maka supaya kepemimpinan ini bisa terarah dan terprogram, hendaklah di dalam memimpinnya membuat kebijakan yang membuat hati tenang dan jiwa damai. Jangan membuat hal-hal yang menimbulkan keresahan hati dan memunculkan keraguan di dalam dada. Apa faktornya? Karena satu, faktornya tadi saya sebutkan, wa imtihanul mukarin, suka memutar balikan fakta. Timbulnya adalah keresahan, timbulnya adalah keraguan, timbulnya adalah kebimbangan. Kalau ditetapkan pada tempatnya masing-masing, maka insya Allah matma'anna ilahi qalbu watma'anna ilahi nafsu, hati kita menjadi tenang, jiwa menjadi damai. Yang terakhir adalah hendaklah generasi penerus dari Jamaah Syahadatain ini supaya bisa mewarnai kehidupan selanjutnya, agar Jamaah Syahadatain ini bisa maju dan jaya, harus mempunyai keberanian, dibekali oleh ilmu dengan amal. Rukun agama ada berapa? Orang mungkin harus tahu nih, masa ditanya begini. Rukun agama ada berapa? Ada 3. Apa itu? Nah, jadi kita harus bisa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengarungi kehidupan di dunia ini, supaya bisa mencapai kepada tujuannya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah term dari kepemimpinan masyarakat supaya tidak terjadi fanatisme. Kalau fanatisme ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang bersifat positif itu yang menuju kepada kebaikan. Itu fanatisme yang bagus. Contoh, kalau dia bisa sholat tahajud, kenapa saya tidak bisa? Itu fanatisme. Tapi kalau secara sempit, karena dia saudara saya, benar salah saya bela, ini fanatisme yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan tata aturan syariat Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila mana didapati hal yang benar, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana didapati hal-hal yang sekiranya ada kekurangan, itu semata-mata karena ketakwaan saya di dalam masalah ilmu. Atau melihat subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tadi penyampaian materi oleh Al-Habib Muhammad Iqbal Diniatnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana untuk sesi pertanyaan yang pertama akan dibatasi 3 pertanyaan. Bagi hadirin-hadirat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menyebutkan nama lalu diiringi dengan pertanyaan. Silakan mulai dari yang mau bertanya. Saya sempat sebutin tentang poin tidak kepemimpinan itu harus dipegang oleh orang punya hikmah. Ya, benar kan untuk DKI Pak? Untuk DKI kita lagi. Ya, mungkin ada kaitannya dengan kalau kita apa sih hukumnya kita memilih pemimpin yang bukan muslim, sementara saya kalau kita lihat dari yang ada sekarang ya, banyak juga pemimpin muslim di Indonesia. Cuma kalau kita mungkin banyak dari mereka ya mungkin juga karena mungkin yang muslim. Nah, kita boleh ketika ada seorang yang kafir tapi dia terlihat baik untuk memimpin. Banyak saya boleh tidak? Kalau saya jawab langsung atau dibuka dulu. Pertanyaan itu sebetulnya ya harus mempunyai dalil bukti kuat untuk menjawab boleh atau tidaknya. Sebelum saya jawab boleh atau tidaknya, Al-Quran itu pedoman kita, pedoman itu, di mana oleh Rasulullah sesungguhnya Al-Quran itu inna hada lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup yang tidak akan menipu kalian, yang tidak pernah berdusta, di mana di sana dituangkan larangan keras kalau kita itu memilih pemimpin kita yang bukan dari kalangan kita. Nah, cuman penetapan hukum ini harus disesuaikan dengan al-hukmi illa bidatihi. Hukum itu diterapkan disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, keadaan zaman dan masalah. Kalau dalam sudut yang contoh, maaf saya sebut yang terjadi sekarang di DKI, itu adalah pilihan yang terbaik dari yang buruk. Artinya Al-Quran menekankan kita memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik. Ini pilihan yang terbaik dari yang buruk. Ngerti nggak ya maksudnya? Karena apa? Di umat Islam tidak ada, tetap akan selalu ada, pemimpin-pemimpin yang adil, ada, yang kapasitasnya mumpuni, ada, tidak akan kekurangan. Hanya saja kita tidak tahu, belum tahu mungkin karena faktor media. Yang kedua adalah karena banyak terjadi tarik-menarik kepemimpinan sesama umat Islamnya tidak kompak, sehingga celah itu dimanfaatkan oleh orang di luar Islam. Itulah yang menjadikan keprihatinan saya. Kalau umat Islam itu bersatu, daerah khusus ibu kota Jakarta, apalagi suku Betawi, itu hampir tuh mayoritas itu mendekati 100% itu beragama Islam. Nah, ini faktornya apa? Karena media. Ini bukan berarti saya tidak setuju misalnya Ahok jadi gubernur, karena itu sih sudah ketentuan undang-undangnya sudah mengesahkan, sudah menetapkan yang demikian. Cara pandang yang saya tekankan adalah umat Islam hendaknya bisa
memposisikan dirinya mana pilihan yang terbaik dari yang baiknya, supaya bisa tahu misalnya ini karena apa? Rekayasa media. Ini karena apa? Karena kampanye yang bertubi-tubi. Timbulnya apa? Timbulnya umat Islam tertipu. Untuk tertipu bagaimana saya katakan? Tidak mungkin. Majelis Taklim Rasulullah zaman SBY untuk mengadakan tabligh akbar di mana mudahkan. Mudah. Zaman sekarang dipersulit. Alasannya motori. Padahal itu bukan suatu alasan yang berbeda. Artinya apa? Hal-hal untuk syiar Islamnya menjadi dibatasi karena konsekuensi daripada kita tidak memilih dari kalangan kita sendiri. Ini suka atau tidak suka? Berapa saya sudah bicara masalah pokok ada ya? Jadi kalau saya katakan dalam kondisi darurat itu hukumnya boleh, tetapi sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Bertentangan dengan pedoman pokok Al-Quran kita. Kita jangan sekali-kali mengambil pimpinan yang berasal di luar kita. Jangan sekali-kali itu berbahaya. Timbulnya apa? Nanti timbulnya kepentingan umat Islam tidak bisa diwadahi atau dipersulit lah. Berkorban aja sekarang bagaimana? Ada wacananya. Nggak boleh katanya mengotori tanah. Bagaimana mungkin kebiasaan ini sudah berjalan sekian tahun? Yang namanya kita berkorban, ya dimana kita mau berkorban di tempat itu, masa harus berkorban ke penjagaan di sana untuk membelinya? Jauh tempatnya. Struktur pelaksanaannya belum membeli, sudah ada peraturan yang demikian, dia tidak akan berjalan dengan sempurna. Adanya kesulitan nanti timbulnya. Ini karena faktor apa? Tidak bisa melihat aspirasi umat Islam. Umat Islamnya bagaimana? Kalau aspirasinya yang bisa ditampung, ya harus memilih dari kalangan Islam. Bukan berarti saya benci sama Bangkok. Yang begini enggak. Saya berbicara apa adanya saja kalau saya. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, dalam kondisi darurat, mengingat negara kita ini bukan negara Islam. Hanya mayoritas penduduknya